Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, sekarang kita lanjutkan qiraat tadi. Manid daur, gilirannya siapa sekarang? Baik. Fadhal. Iqra bi jayyidan. Fallahu atau fallahi? Baik. Jangan lupa apa? Mudhaf ilaih ya. Tatanan bahasa yang terdiri dari apa? Mudhafun ilaih. Ini bentuknya mudhafun ilaih. Nah, jadi dibaca apa? Fallahi, dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selamanya di majrur, di jar. Dia selamat di jar. Artinya T. Ini sapi petani. Ba'dahu, setelahnya. Artinya tarjim. Ada gambar di situ ya. T. Amfun, hidung, famun, mulut. Ba'dahu, barakallahu fiik. Ba'dahu, barakallahu fiikum. Perhatikan ya. Untuk muannas yang majaz, yang bukan hakiki, kalau yang hakiki sudah dipahami ya, yaitu apa? Perempuan. Tapi kalau yang majaz, yang disamakan dengan muannas, diantaranya adalah kata yang berpasangan. Terutama contohnya di sini anggota tubuh. Semua anggota tubuh yang berpasangan ini dihukumi muannas. Anggota tubuh semuanya yang berpasangan. Perhatikan ya, contohnya di situ udhunun. Udhunun, telinga, ini kan ada dua ya. Dia berpasangan. Makanya dia dihukumi sebagai apa? Muannas. Di situ memakai isim isyarah hadhihi. Tidak memakai hadza, padahal tidak ada tanda-tanda apa? Muannas di situ. Huruf terakhirnya tidak ada tamarbuto. Tapi karena dia adalah yang kata yang berpasangan, maka dihukumi sebagai muannas. Jadi jangan sampai keliru ya. Kenapa hadhihi di sini? Kemudian ainun, sama. Mata berpasangan ada dua. Makanya dia dihukumi sebagai muannas, jenis perempuan. Jadi memakai isim isyarah hadhihi, bukan hadza. Yadun, sama. Tangan, ada dua tangan. Dihukumi sebagai muannas. Rijulun, sama. Dan rijulun ini hati-hati ya. Dia tulisannya sama dengan rajulun. Jadi kalau antum baca kitab Gondol, perhatikan baik-baik. Iya, jangan sampai di situ rajulun dibaca rijulun. Nah, jangan sampai ada kalimat misalnya ra'aitu rajulan. Dia membaca apa? Ra'aitu
rijlan. Harusnya saya melihat seorang lelaki, dia berubah. Saya melihat apa? Naam. Baik. Saya melihat kaki ya. Jadi sudah bisa dibedakan ya, mana mudzakkar, mana muannas, yang majaz. Ya. Jadi yang majaz itu salah satunya adalah apa? Kata yang berpasangan. Baik. Makanya di situ ada narun. Narun itu dia muannas. Neraka. Karena dia berpasangan dengan jannatun. Surga. Jadi dia dihukumi apa? Muannas. Sekarang kita masuk pada tamarinu. Tamarinu apa artinya? Latihan-latihan, ini jamak ya. Apa mufradnya? Tamrinun. Latihan, tamarinu. Latihan. Ini jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Baik, latihan yang pertama, Iqra waktub. Apa artinya? Baca dan tulislah. Sini cukup dibaca saja. Tulis, nanti antum sendiri tulis di rumah ya. Harus siapkan buku catatan untuk menulis. Salah satunya memudahkan antum untuk hafal. Juga bisa menulis setiap kosakata yang sudah dikuasai, yang sudah dihafal. Jadi bukan hanya penguasaan bahasa saja, harus juga menguasai tulisannya. Tahu baca, tahu tulis, tahu diucapkan, tahu arti. Ini yang paling penting. Baik. Sampai di mana tadi? Menit Daud. Gilirannya siapa sekarang? Selesai. Nah, berarti untuk latihan pertama ini akhwat ya. Silahkan yang paling depan, kalau diatur seperti saf, yang paling depan sebelah kanan. Silakan. Di situ karena masjidun, jadi harus sama ya, madrasatun. Karena itu sama. Mudarrisatun dengan madrasatun tulisannya sama. Tapi di situ yang diinginkan adalah madrasatun. Nah, karena tidak mungkin ya masjidun kemudian tiba-tiba apa? Mudarrisatun. Nah, dia tidak nyambung di situ. Apa artinya? Baik, barakallahu fiik. Ba'daha, berikutnya. Tarjimi. Siapa ini? Ini saudara perempuannya Abbas. Baik, barakallahu fiik. Ba'daha. Taib, dajjajatun, ayam betina ya. Kalau kita bahasa Indonesia satu saja ya, ayam. Nah, ini dibedakan dikun dengan dajjajatun. Begitu juga kata ini ya, bahasa Indonesia pakai ini saja. Ini luar biasanya uniknya bahasa Arab. Makanya Allah memilih bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, karena sangat unik juga indah bahasanya, dan dia berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Taib. Ba'daha.
Al-mudarris. Baik. Nah, barakallahu fiik. Ba'daha. Baik, barakallahu fiik. Ummun ya, ummi, ibu ya. Yang berikutnya ba'daha. Di situ al-lahmu ya, al-lahm. Lahmun. Apa artinya lahmun? Daging. Susu labanun ya. Laban. Lahmun. Baik, silakan. As-sallaja ya, fi sallajati. Sallaja kulkas. Tempat pendingin. Kulkas ya. Baik, diulangi tadi. Silakan. Baik, artinya baik. Perhatikan tadi sudah dijelaskan. Untuk panci kidrun ini dihukumi sebagai apa? Muannas. Makanya domir, kata ganti yang tepat adalah hiya. Tidak boleh menggunakan huwa, tapi hiya. Karena dia dihukumi sebagai muannas. Itu diperhatikan baik-baik. Baik. Ba'daha barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik. Nafidatun apa artinya? Jendela. Nah, kemudian yang berikutnya di situ diperhatikan. Ini cukup satu-satu kosakata saja ya. Satu-satu kosakata dilihat pada gambar. Mana yang hadza dan mana yang hadhihi. Jadi nanti disesuaikan dengan gambar yang ada. Nah, bisa difahami di sini ya. Pakai satu kosakata saja, tidak usah dua ya. Satu-satu saja. Ma hadza atau ma hadhihi untuk mudzakkar dan untuk muannats. Sudah bisa diingat? Kayak sendok. Apa bahasa Arabnya sendok? Milakatun. Kemudian apa lagi yang baru di situ? Sepeda. Darajatun. Kaki. Taib. Mulut. Panci. Tangan. Taib. Ini sudah bisa ya. Jadi nanti baca sesuai dengan dijawab sesuai dengan gambar yang ada. Nah, ma hadza? Hadza kitabun mathalan. Dilihat gambar yang ada di sini. Taib, silakan.
Yang akhwat dilanjutkan. Ma apa artinya? Apa ya? Baik. Barakallahu fiik. Ba'daha. Baik. Ba'daha barakallahu fiik. Nah, barakallahu. Berikutnya. Baik, barakallahu fiik. Ba'daha. Hadza atau hadhihi? Baik. Nah, barakallahu fiik. Ba'daha. Baik, barakallahu fiik. Ba'daha. Selesai. Baik. Ikhwan. Lanjut. Silakan. Gambar mobil di situ. هذه سيارة. Artinya? Apa ini? Ini mobil. Barakallah. Berikutnya. Ma ada babun. Apa ini? Ini pintu. Barakallah. Silakan. Ma ada rijlun. Apa ini? Ma hadihi rijlun. Apa ini? Dia muannats ya? Rijlun muannats. Nah, ba'dahu barakallah. Hadhihi darajatu. Apa ini? Ini sepeda. Barakallahu fiik. Ba'dahu. Ma hadza famu. Apa ini? Mulut. Barakallahu fiik. Ba'dahu. Ma hadhihi Milaka. Gambar apa di situ? Panci bahasa Arabnya apa? Milaka? La. Naam. Ayo. Barakallahu fiik. Ba'dahu. Iyadun. Apa artinya? Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Ba'dahu.
Gambar yang setrika. Gambar yang mana? Silakan, terserah. Yang setrika, hidung. Mikwatun menggunakan hadza atau hadhihi. Baik, coba diulangi. Hadhihi. Baik. Barakallahu fi. Ba'dahu. Nah, jangan dilewati hidung ya. Antum yang hidung saja. Nah, barakallahu fi. Ba'dahu. Ma hadza ada udnun. Udhun. Apa ini? Ini hidung. Udhunun. Hidung. Udhunun. Di dalam hadis itu disebutkan apa? Al-udhunani minar ra'si. Kedua udhun itu bagian dari kepala. Jadi udhun itu apa? Hidungnya. telinga. Jadi ketika berwudu itu digabungkan ya, langsung digabungkan. Jadi telinga itu sudah terhitung apa? Kepala. Jadi satu kali apa? Satu kali usap. Jangan sampai keliru ketika berwudu. Karena dia hukumnya apa? Kepala. Mengusap kepala hukumnya apa? Masya Allah. Bahaya antum ini. Di Bulughul Maram antum pelajari tidak masalah wudu? Sudah pelajari, sudah lewat. Apa hukumnya mengusap kepala? Wajib? Rukun ya. Antum harus tahu apa hukum-hukumnya ya ketika berwudu, ketika sholat takbiratul ihram, ketika antum ruku atau membaca surah Al-Fatihah, membaca doa iftitah, itu harus tahu semua hukumnya supaya membantu antum khusyuk dalam sholat. Di situ kan antum bisa bedakan ya, ini hukumnya rukun, ini harus hati-hati sekali nih. Jangan sampai apa? Salah. Jadi khusyuk dalam sholat itu. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Nah, jangan cuma antum pelajari begitu, kemudian tidak tahu hukum-hukumnya. Nah, khatir. Taib. Jadi hidung bahasa Arabnya apa? Anfun, bukan udhun. Nah, barakallahu fiik. Ya, ba'dahu. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Ba'dahu. Apa artinya? Ba'dahu. Najmun muannats atau mudzakkar?
ini sudah kita pelajari ya, najmun. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jangan sampai karena banyak ya, dia berpasangan banyak. lah. Ini tidak termasuk di situ. Najmun, mudzakkar. Baik, silakan diulangi. Apa artinya? Barakallahu fiik. Terakhir, baqiya wahid. Sisa satu di situ. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Usahakan dihafal ya. Setiap kosakata yang sudah dipelajari itu dihafal. Menguasai kosakata ini sangat membantu kalian untuk bisa muhaddatsah, bercakap-cakap memakai bahasa Arab. Bagaimana antum bisa bercakap-cakap muhaddatsah kalau antum tidak tahu kosakatanya? Apa yang nanti antum mau bilang? Nah, jadi harus dihafal setiap kosakata yang sudah dipelajari. Nah, kalau antum fokus mulai dari pelajaran pertama sampai sekarang itu sudah banyak kosakata yang antum hafal. Kalau terlalu sulit, ini harus diprogramkan ya. Dan itu harus, kalau belajar itu harus. Nah, tidak boleh bersantai-santai ketika belajar. Kalau misalnya terdapat kendala, cukup sehari satu saja. Tapi satu itu antum jangan cuma hafal saja, tahu juga tulisannya. Misalnya baitun, tulisannya seperti apa juga antum hafal. Antum harus tahu di situ cara menulisnya, tulisannya bagaimana. Satu hari saja, cukup satu hari. Sepekan sudah 7 kosakata. 1 bulan sudah berapa? Sudah banyak ya. Mungkin sudah 30 atau 31 atau 29. Tergantung dari hitungan apa? Bukan hijriyah ya. Hitungan Masehi. Ada yang 28 hari, 29, 30, 31. Nah, kalau hitungan hijriyah hanya satu saja ya. Berapa? 29. Bukan 30 ya. Hitungan hijriyah itu hanya 29. Kata Rasulullah, kalau misalnya di tanggal 29 itu belum terlihat hilal, maka digenapkan menjadi 30 hari. Jadi memang asalnya 29 hitungan hijriyah itu. Jadi kalau misalnya setiap bulan targetnya ini luar biasa ya, 29, ditambah lagi bulan berikutnya 29 dan seterusnya. Antum sudah bisa pergi umroh ya. Sangat membantu sekali ketika antum pergi umroh. Nah, kita lanjut, yang ikhwan sudah selesai ya. Latihan yang ketiga ini untuk akhwat. Iqra'i al-mithala wa kawwin jumalan ala girarihi. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah kalimat di tempat yang kosong. Jadi di situ ada titik-titik. Di situ dibuat kalimat di situ dengan contoh yang ada. Yang diinginkan di sini adalah apa? Perubahan dari mudzakkar ke muannats. Perhatikan perubahannya. Talibun, dia menjadi apa? Talibatun. Perhatikan. Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Jadi talibun menjadi talibatun. Jangan dirubah Muhammadnya, jangan ya. Nah, Muhammadun dirubah apa? Lah, itu jangan dirubah. Bisa dipahami sini? Bisa ya? Atau dicontohkan satu lagi? Sudah cukup ya?
Baik. Sekarang dilanjutkan yang akhwat nomor 2 dan seterusnya. Nah, tafadhalna. Fatimatu. Baik. Apa artinya? Nah, barakallahu fi. Ba'daha. Huwa muslimun. Dia muslimatun. Dia seorang laki-laki muslim. Dia seorang perempuan muslim. Baik, barakallahu fi. Ba'daha. Al-babu mughlaqun. An-nafidatu mughlaqatun. Pintu itu tertutup, jendela itu tertutup. Baik. Jadi untuk merubahnya mudah saja ya, dan perhatikan harakatnya. Sebelum huruf terakhir, sebelum tamar buta itu, harakatnya adalah fathah. Itu semuanya fathah. Nah, tobibun, perhatikan, tobibatun, banyak di fathah. Jadi semua huruf sebelum tamar buta itu semuanya di fathah. Asalnya dia di dhamma ya, tobibun. Kemudian dia berubah menjadi fathah, tobibatun. Mughlaqun, kun, mughlaqatun. Jadi semuanya di fathah sebelum tamar buta. Baik, silakan dilanjutkan. Baik. Barakallahu fi. Nah, berikutnya Taib. Asyai, teh. Kemudian al-qahwa, kopi. Nah, asyayu itu teh, qahwa, kopi. Nanti dihafal nanti ya. Baik. Artinya Baidatun, apa artinya baidatun? Jauh, sama-sama jauh ya. Baik. Barakallahu fi. Ba'daha. Baik. Barakallahu fi. Ba'daha. Sari'un itu cepat ya. Silakan. Sin. As-sayyarat. Artinya? Baik. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, diperhatikan al-qamaru asy-syamsu ini berpasangan ya. Cuma pendapat yang paling kuat pada ahli bahasa, al-qamar itu dihukumi sebagai
mudzakkar. Muannas hanya apa? Asyamsu. Nah, tidak usah ditanya alasannya apa ya. Kalau alasannya apa, maka jawabannya 6. 1 tambah 1 2 itu kenapa 2 di situ? Seperti itu jawabannya. Nah, kenapa 1 tambah 1 itu 2? Ya. Memang seperti itu, tidak usah ditanyakan lagi. Nah, yang berikutnya silakan. T. Artinya nah, berarti ini sudah dipahami ya, diperhatikan tadi bahwasannya khobar itu mengikuti jenis dari mubtada. Kalau jenisnya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Kalau jenisnya muannats, mubtadanya itu, maka khobarnya juga ikut muannats. Seperti pada contoh tadi, itu bentuknya adalah mubtada dan khobar. Mubtada itu kata yang pertama, khobarnya itu kata yang kedua. Ini asalnya, tapi tidak selamanya seperti itu ya. Kadang khobarnya lebih dulu, kadang khobarnya jauh, lewat beberapa kata baru muncul khobarnya di situ. Nah, jadi tidak selamanya khobar itu terletak setelah mubtada. Itu tidak selamanya. Baik. Nomor 4, perhatikan perintahnya. Ini latihan yang keempat. Sahihil jumalal atiyata. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut. Ini salah, antum rubah menjadi benar. Perhatikan apa pasangannya ya. Ada pasangan-pasangan di situ, terutama masalah ismul isyarah. Yang tepat digunakan yang mana? Bisa dipahami sini? Baik. Yang akhwat masih ada? Ya silakan dilanjutkan. Nomor 1. Kalimat ini salah ya? Baik. Kata yang mana yang salah dirubah yang itu. Baik. Hakibatu man hadihi. Yang salahnya yang mana? Hada ya. Sebab hakibah itu muannats, maka ismul isyarah yang tepat adalah hadihi. Hakibatu man hadihi. Baik. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Silakan. Baik. Artinya sama ya? Hada hadhihi sama. Namun kalau dilihat dari tata bahasanya, susunan dalam kalimat, itu dia salah. Sebab di situ yang benar harus memakai hadhihi. Walaupun hada artinya ini sama. Nah, nomor 2 silakan. Baik. Apa artinya? Nah, ruangan itu maftuhatun, terbuka. Jadi di situ maftuhun ini salah ya?
Sebab tadi kaidahnya sudah jelas ya. Khobar mengikuti jenis mubtada. Mubtadanya di situ adalah muannats, al-ghurfatu. Apa tanda muannats di situ? Al-ghurfatu? Ada ta marbutah. Berarti khobarnya juga harus muannats, maftuhatun. Baik. Silakan dilanjutkan. Apa artinya? Tabib, tabibun, taib, talibun, tabibun harus dibedakan ya. Barakallahu fi. Yang terakhir silakan di halaman ini. Masih ada silakan. Taib, ikhwan, lanjutkan. Nomor 4. Hadihi mistahul sayyarati maktub hadihi mistahatul sayyarati. Kunci antum jangan rubah ya. Nah, kata benda itu antum jangan rubah ya. Apanya yang dirubah di situ? Hadhihi. Nah, jadi harusnya hada. Sebab di situ miftah, kunci itu mudzakkar. Hati-hati ya. Nah, kata benda itu untuk membedakan muannas mudzakkar itu huruf terakhirnya. Jadi kalau dia sudah mudzakkar jangan antum rubah ya. Nah, hadza miftahus sayyarat. Baik, kaidah-kaidah ini masih ingat ya? Mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi, mubtada khabar. Ini harus dikuasai dia supaya ketika antum membaca kayak tadi ya, itu tidak ada kesalahan ketika membaca. Nanti antum bingung lagi ini cara bacanya bagaimana. Nah, kenapa di fathah? Kenapa di kasrah? Dia kenapa di dhamma misalnya? Nah, ini kaidah-kaidah itu harus diingat. Dibuka kembali catatannya, kemudian dipelajari lagi, lalu diamalkan dengan cara membaca kalimat yang ada dalam pelajaran yang sudah dilalui. Jadi baca kembali ya. Nah, untuk memudahkan antum menghafal dan jangan malas untuk menghafal, buku itu antum jangan tulis artinya di situ. Buku itu jangan tulis artinya di situ ya. Antum tulis arti di buku catatan, jangan tulis di buku. Nah, di buku pelajaran situ jangan ya. Antum tulis di ini, jangan tulis di situ. Supaya apa? Membantu antum untuk menghafal. Kalau sudah ada di situ, antum malas untuk menghafal. Ya antum buka saja kalau sudah lihat, oh ini artinya ini. Selesai. Nah, jadi caranya untuk menghafal seperti itu. Kasih kosong saja. Kitabnya antum itu kasih kosong. Jangan ada coretan-coretan di situ. Kalau ingin ada coretan-coretan, itu ada buku catatan. Tulis saja di buku catatan di situ. Ada faedah-faedah penting yang mau dicatat, silahkan dicatat di situ. Nah, ada kosakata baru yang perlu dihafal artinya, tulis artinya di situ. Jangan tulis di buku itu ya, buku paket itu jangan. Ini supaya membantu antum untuk mudah menghafal. Nah, baik, sampai di sini. Oh, satu lagi ya, silakan di halaman berikutnya nomor 5 terakhir. Yang betul dia syari. Apa artinya? Di mana motif itu dia di jalan.
Nah, jadi as-sayyara ini dia adalah muannats, domir atau kata ganti yang tepat adalah hiya, bukan huwa ya, tapi hiya yang sudah kita pelajari. Baik, ini sudah selesai untuk ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan. Latihan kelima ini nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Nah, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, lihat kosakata yang ada di tabel. Di situ al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Semuanya sudah ya? Sudah diartikan tadi? Berarti hafal. Iya, nanti dihafal ya. Ini waktunya 1 pekan. Alhamdulillah itu waktu yang lama. Ada berapa kosakata ini? Usahakan untuk dihafal semuanya. Nah, memang nanti setorannya mungkin lebih cepat ya. Mungkin disuruh hanya 2 kosakata saja atau 1 saja. Tapi yang penting adalah antum bisa menghafal semua kosakata itu dan juga tahu tulis. Nah, baik. Oke, kita lihat saja ya supaya lebih ini. Mungkin ada sebagian yang belum tahu artinya. Al-mikwatu ini setrika, ad-darajatu sepeda, al-mil'aqatu sendok, al-qidru panci, al-baqaratu sapi, al-fallahu petani. Al-fallahu itu petani ya. Al-anfu hidung, al-famu di situ mimnya tidak ada tasydid ya. Al-famu fam. Al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu teh, syayu teh, al-ummu ibu, as-sallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidhatu jiddan sangat ya. Baik. Nah, jadi kosakata ini insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya disetor hafalan ini. Bagi yang tidak hadir, yang belum sempat hadir hari ini, nanti dikasih tahu dihafal. Nanti disetor pada pertemuan berikutnya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri sampai di sini. Nakhtimu hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.